Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga pada pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita laksanakan berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang di SMA Negeri 4 Jakarta. Walaupun pertemuan kali ini masih diberikan jarak jauh, semoga nantinya kedepannya bisa beraktivitas lagi, bisa belajar lagi kembali di sekolah. Amin, amin ya robbal alamin. Selanjutnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Ibu Risa Martika Dewi. Bisa dipanggil Ibu Risa. Saya guru sejarah. Saya yang akan mengajar kalian di kelas 10. Sebelumnya saya ingin menanyakan tentang sejarah. Sejarah itu mungkin kalian tahu sejarah. Sejarah adalah suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau, masa lalu, atau masa yang dikenang. Itu merupakan sejarah. Kalian juga tahu tentang museum yang ada di Jakarta? Kalian pasti tahu, seperti Museum Nasional, atau bisa disebut Museum Gajah, Museum Kota Tua, dan Museum Wayang. Kalian di situ banyak mempelajari hal-hal tentang sejarahnya, sejarah museum yang ada di Jakarta. Oke. Untuk pertemuan kali ini, saya akan memberikan informasi terkait proses pembelajaran sejarah yang nantinya kalian semua harus laksanakan dengan baik, seperti penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Itu yang kalian harus ketahui. Penilaian sikap itu pada dasarnya kalian harus tepat waktu dalam proses pembelajaran. Tepat waktu masuk kelas atau tidak masuk kelas, terlambat atau tepat waktu. Di situ juga kalian mendapatkan nilai sikap. Yang kedua, pengetahuan. Pengetahuan bisa melalui metode pembelajaran melalui Google Classroom, dan seperti aplikasi di Quizizz yang nantinya saya akan memberikan soal-soal yang ada di dalam Quizizz. Itu nilai pengetahuan. Dan untuk nilai keterampilan, kalian bisa mencatat dan merapikan, merangkum semua yang ada di proses pembelajaran sejarah.
Untuk selanjutnya saya akan menyampaikan terkait materi semester kedepannya per bab. Sebelumnya saya ingin menyampaikan buku apa saja yang kalian miliki. Tentunya kalian bisa memiliki buku yang ada di perpustakaan sekolah yang berdasarkan kurikulum 2013, ataupun kalian bisa mempunyai buku-buku dari sumber lain seperti buku yang ada di Gramedia tentunya. Terkait tentang pembelajaran sejarah, penerbitnya Erlangga karangan Ratna Apsari. Itu ada 2 buku paket terkait pembelajaran sejarah. Lalu di sini saya akan menginformasikan per babnya selama semester ke depan. Bab pertama itu berbicara tentang cara berpikir sejarah. Bab 2, manusia praaksara di Indonesia. Dan bab 3, perkembangan agama kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, di sini saya akan mendeskripsi di dalam buku modul yang kalian semua mempelajari tentang beberapa materi. Yang pertama, konsep berpikir sejarah, yang meliputi pengertian sejarah, konsep berpikir sinkronik, diakronik, kronologi, ruang dan waktu dalam sejarah, serta mengenai perubahan berkelanjutan dalam sejarah. Kedua, manusia praaksara di Indonesia, yang meliputi pengertian praaksara, jenis-jenis manusia purba di Indonesia, Proto Melayu dan Detro Melayu, hasil budaya manusia praaksara di Indonesia. Kalian juga dapati atau mempelajari di Museum Nasional. Di situ banyak hal tentang terkait materi manusia praaksara di Indonesia. Yang ketiga, perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, yang meliputi teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, bentuk-bentuk pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara, kondisi politik, sosial, budaya, ekonomi pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Lalu mengenai prasyarat agar dapat mempelajari modul dengan efektif, kalian harus memahami terlebih dahulu tujuan yang akan dicapai dalam memahami setiap materi. Secara Anda mampu berpikir sistematis sesuai dengan arah tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya, panduan belajar. Pahami setiap materi, teori, dasar yang akan menunjang penguasaan suatu pekerjaan dengan membaca secara teliti. Apabila terdapat tugas, baik tugas individu maupun tugas latihan. Sebagai sarana latihan, bila mana perlu dikonsultasikan ke saya. Lalu, jawablah setiap penilaian pembelajaran dengan jawaban yang benar, serta kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian
setelah mempelajari modul. Selanjutnya, catatlah kesulitan yang kalian dapatkan dalam modul untuk ditanyakan kepada saya pada saat kegiatan tatap muka. Selanjutnya, bacalah referensi yang lain berhubungan dengan materi modul agar kalian semua mendapatkan pengetahuan tambahan. Selanjutnya berupa modul atau LKPD, lembar kerja peserta didik, yang di dalamnya ada tugas-tugas yang kalian harus lengkapi. Oke, baik, itu saja yang saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, silakan menghubungi ke nomor saya. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.